Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hari yang kedua pelatihan membuat sertifikat secara massal menggunakan Microsoft Word. Kita masuk pada bab atau materi mengenal tab mailings pada Microsoft Word. Kita sebutkan dulu manfaat kita menggunakan mail merge. Yang pertama, digunakan untuk mengirim surat dalam jumlah yang banyak. Semisal acara seminar yang mengundang ratusan atau bahkan ribuan peserta, atau membuat sertifikat pelatihan dan surat keterangan lulus atau surat kelakuan baik, hanya bermodalkan satu dokumen utama dan sumber data yang telah kita siapkan. Ini berguna bagi tenaga usaha, tata usaha, ketika membuat surat keterangan lulus sementara bagi peserta didiknya. Menyiapkan satu dokumen utama, yaitu di Word, dan sumber data yang telah kita siapkan. Sumber data yang kita gunakan nanti ada dua, yang satu data yang ada dalam Excel, dan yang kedua data pada akses. Kita nanti akan belajar tentang itu dengan dua data itu Yang kedua, di antara manfaatnya adalah mempermudah dalam membuat isi yang sama untuk orang yang berbeda-beda. Semisal kita tawarkan surat proposal pencarian dana. Ini misalkan bagi Bapak Ibu yang ikut MGMP misalkan untuk mencari sponsorship, mencari beberapa sponsor, ada 5 atau mungkin 10 sponsor, maka isi sponsor proposal bawahnya sama, akan tapi ditujukan kepada orang yang berbeda-beda, maka bisa menggunakan mail merge ini. Yang ketiga, di antara manfaatnya, surat undangan, surat penawaran, sertifikat, proposal, dan surat-surat bentuk lainnya biasanya dibuat dengan fitur mail merge untuk mempermudah. Terutama jika dalam membuat undangan yang menjadi peran utama dari mail merge ini. Jika memang menggunakan isi yang sama dengan nama yang berbeda-beda, maka mail merge ini adalah salah satu solusinya. Sebab dengan mail merge ini hanya dengan membuat satu dokumen utama yang berisi kalimat-kalimat pengantar dan sumber datanya. Inilah peran utama dari mail merge. Jadi selain digunakan untuk membuat undangan atau sertifikat, mail merge juga bisa dipakai untuk membuat surat pemberitahuan, surat undangan rapat, surat penawaran barang, sertifikat, membuat surat bisnis, proposal, dan surat keterangan dalam bidang pendidikan, dan lain-lain. Yang akan kita pelajari di sini hanya contoh membuat dua surat Yang pertama membuat surat pernyataan, lalu yang kedua membuat sertifikat. Ini hanya contoh. Nanti setelah selesai pelatihan ini, maka Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri dengan contoh-contoh surat yang lainnya, yang intinya dengan isi yang sama, akan tapi nama alamat penerima berbeda-beda, maka bisa menggunakan mail merge. Baik, kita langsung kepada mengenal tab mailings Kalau di Word adalah di sini, tab mailings di sini, di atas ini Ada 4 kolom, yang di setiap kolomnya ada fungsinya masing-masing. Kita bahas satu persatu. Ada kolom create, ada start mail merge, ada write and insert field, ada preview result, dan ada finish. Kita bahas satu persatu. Di grup create, create envelope dan label envelope ini digunakan untuk membuat sampul pada amplop. Apabila kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Ini apabila kita klik envelope, tampilannya
seperti ini. Delivery address adalah alamat yang dituju, dan return address adalah nama pengirim surat. Ya. Nah, jika sudah selesai, kita ketik di situ, maka kita bisa langsung add to dokumen ini. Otomatis ukuran kertasnya berubah menjadi ukuran kertas amplop, sehingga kita nggak perlu mengaturnya di pengaturan kertas, ya. Di layout tidak perlu, ya, cukup kita klik itu, lalu kita klik add dokumen, otomatis menjadi amplop. Adapun label digunakan untuk membuat label, ini tidak kita singgung, ya, karena yang kita bersinggungan dengan surat, maka ya amplop, surat, dan lainnya. Selanjutnya grup start mail merge ini. Start mail merge digunakan untuk membuat surat secara massal. Select recipient adalah digunakan untuk memilih penerima surat, sedangkan edit recipient list digunakan untuk mengatur penerima surat, untuk mengedit penerima surat. Group write and insert field, ya. Yang pertama ada high click merge field, digunakan untuk menyisipkan sebuah dokumen. Address block digunakan untuk memilih surat. Greeting line digunakan untuk menambah baris ucapan. Insert merge field digunakan untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Rules digunakan untuk memberikan garis bawah pada surat. Match field untuk membandingkan surat. Update label digunakan untuk memperbarui label surat. Ada grup preview result. Preview result adalah untuk melihat hasil sebelum di finish, ya, sebelum kita cetak. Find recipient untuk mencari penerima, ya, yang di kotak ini nanti. Apabila ada 100, ya kita tinggal ketikkan saja bisa, atau kita next di play yang sebelah kanan. Check for error untuk memeriksa kesalahan secara otomatis. Sedangkan finish, ya, untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap dan bisa langsung dicetak secara otomatis. Dalam pencetakan ini bisa kita cetak semua dokumen dan bisa kita cetak hanya salah satu dari nama-nama penerima saja juga bisa, ya. Dan itu yang akan kita praktekkan nanti di pertemuan yang kelima, ya, mencetak dan membuat dan mencetak amplop, juga mencetak contoh surat pernyataan, ya. Ini gambaran singkat mengenal tentang type mailings pada Microsoft Word. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yudo Utomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.